Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilm wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk kumpul di rumah Allah Azza wa Jalla, di Masjid Syafi'i, yang kita harapkan agar kita bisa sama-sama mempelajari agama Allah Azza wa Jalla guna memperbaiki diri kita. Karena yang namanya kita selaku wanita dan juga laki-laki pasti banyak kesalahannya dan banyak alpanya. Dikarenakan itulah kita harus belajar. Dan Masya Allah, Ana lihat ini ibu-ibu ghirahnya kenceng gitu, kuat untuk apa, semangat belajar. Alhamdulillah. Dan ini terjadi juga di zaman sahabiyat, di zaman para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Ini wanita punya ghirah juga di zaman itu. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahabar rijalu bihadithika. Ini laki-laki ini, rijal ini udah bawa banyak hadis dari engkau. Fa'idna yawman na'tika fi. Ini harinya gimana nih? Kami nih selaku wanita itu juga tolong kasih waktu agar kami bisa membawa hadis dari engkau. Ada kecemburuan gitu loh. Jadi tidak mau kalah sama siapa? Laki-laki. Masya Allah. Jadi jangan laki-laki doang yang belajar gitu. Lah, kita wanita diperintahkan juga untuk apa? Mengambil warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu, memberikan tempat. Akhirnya mereka bisa belajar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal akhwat al-karimat, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan membahas sebuah tema wanita idaman ataupun istri idaman, insyaallah. Ini tema penting untuk kita. Kenapa? Karena memang wanita itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kondisi bengkok. Wanita apa sifatnya? Bengkok. Dengan kita sadar bahwasanya wanita bengkok, disitulah kita perlu belajar, evaluasi diri dan mempelajari dan juga memperbaiki apa yang kurang. Kalau kita merasa lurus, inilah penyakit sebagian di kita. Kita merasa enggak kok kita yang benar. Makanya ada istilah wanita selalu benar. Ada nggak istilah itu? Ada. Padahal hakikatnya wanita ini apa? Bengkok. Dan Bu, Masya Allah ya, wanita ini bukan cuma bengkok, super bengkok. Yang mengatakan ini bukan Ana, wallahi bukan Ana. Yang ngomong wanita ini super bengkok itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu mengatakan, innal mar'ata khuliqat min dila'. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan apa kata beliau? Enggak cukup sampai situ. Wa inna a'waja syai'in fid dila ya'la. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu bagian yang paling atas, dan itulah istri kalian. Berarti super apa? Bengkok. Dan karena kebengkokannya mereka menyatakan wanita selalu benar. Inilah laki-laki harus sabar. Laki-laki harus apa? Sabar. Baik, di sini pentingnya para wanita untuk belajar, para wanita untuk mengkaji bagaimana menjadi wanita-wanita idaman atau istri-istri idaman para laki-laki. Tapi Masya Allah ya, memang wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ada 4 kriteria yang menjadi idaman, tapi yang paling utama itu 1. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena berapa? 4 hal. Disebutkan yang pertama, li jamaliha, wa li maliha, wa li hasabiha, wa li diniha. Karena dia cantik. Karena dia apa? Cantik. Yang kedua, karena hartanya, wong sugih gitu loh. Orang apa? Orang kaya. Yang ketiga, karena nasabnya, abahnya
Walidnya ini orang masya Allah, orang yang punya agama. Jadi kapan ketika anaknya bermasalah, yang nasihatin orang tuanya, abahnya, ummahnya, nasabnya nasab yang baik. Sekarang ada nggak ketika istri yang salah dibela oleh orang tuanya? Ada banyak. Makanya penting kita itu menikahi wanita, kita lihat siapa abahnya gitu, siapa ummahnya. Kalau ternyata tidak baik, nanti suatu saat ketika istri bermasalah, susah untuk memperbaikinya. Yang terakhir walidiniha, karena apa? Agamanya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, fadfar bidatid dini taribat yadak. Maka carilah wanita-wanita yang memiliki agama yang baik, maka engkau akan beruntung. Nggak capek lagi sudah, nggak capek lagi. Jadi mau bagaimanapun nasabnya, bagaimanapun kecantikannya dan seterusnya, yang paling patokan utamanya adalah akhlaknya, agamanya. Kalau ini sudah bagus dia, yang lain-lain itu aman insya Allah. Dan inilah hadis Nabi kita Muhammad SAW, ad-dunya mata', dunia seisinya itu perhiasan. Dan perhiasan kalian para laki-laki yang paling bagus, yang paling zen, kata Nabi SAW, al-mar'atu salihah, istri yang apa? Yang cantik. Makanya laki-laki seganteng apapun, kalau belum zuat gitu loh ya, belum nikah, bukan lanang, bukan laki gitu loh. Kalau laki-laki dia itu belum nikah, maka bukan apa? Bukan laki. Maksudnya kenapa nggak nikah gitu? Laki-laki yang ganteng gitu loh ya, dia ketika memiliki perhiasan, dan perhiasan terbaik istri yang apa? Salihah. Makanya istri yang salihah ini menjadi apa? Panutan. Dan ada sebuah kriteria yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang wanita yang salihah. Yang Nabi sebutkan, yang dialah taat kepada Allah dan taat kepada siapa? Suami. Hadis Nabi kita Muhammad SAW, dia mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti. Wanita kapan sholat 5 waktu? Yang kedua puasa Ramadan. Yang ketiga menjaga kemaluannya. Yang keempat taat kepada suami. Allahul azim ya, masuk surga itu berat untuk laki-laki, mudah untuk apa? Perempuan. Makanya ibu-ibu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla ketika kita dijadikan jenis kelaminnya sebagai apa? Wanita. Karena masuk surga itu gampang. Cuman 4 cara, cuman 4. Yang pertama sholat 5 waktu, gampang nggak ini? Gampang. Puasa Ramadan gampang nggak? Gampang. Menjaga kemaluannya insya Allah bisa. Nah ini yang terakhir ini, taat kepada siapa? Suami. Gampang atau susah? Susah-susah gampang ya. Ini yang terakhir ini, udkhulil jannah. Kalau memang dia berhasil, apa kata para malaikat? Masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Surga ini ada 8 pintu. Abwabul jannati tsamaniyah. 8 apa? Pintu. Ini wanita mau masuk dari pintu jihad, ahlan wa sahlan, fadhali. Ini akhwat mau masuk pintu dari babul bir, silahkan. Babus sadaqat, silahkan. Babur rayyan, silahkan. Terserah nih wanita mau masuk pintu di mana saja. Ini aksesnya bukan sembarangan, VIP sembarang, dia terserah dia mau apa, bebas dia mau apa, mau masuk kemana aja. Cuman masya Allah, dengan kemudahan yang Allah kasih, faktanya wanita lebih banyak di surga atau di neraka? Neraka. Padahal aksesnya yang paling mudah cuman 4 tok gitu loh, cuman 4 doang. Ternyata faktanya dengan kemudahan yang Allah kasih, kebanyakan di neraka. Dan yang bilang ini bukan anak, yang mengatakan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, uritun nar, ditampakkan kepada aku api neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penduduk api neraka yang dilihat oleh Nabi kita Muhammad SAW, rata-rata semuanya wanita kebanyakan. Apa kata Nabi SAW? Yakfurna, sebabnya karena mereka apa? Kufur. Kagetlah para sahabat, ayakfurna billah ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawaban Nabi, enggak. Mereka muslimah, mukminah. Nah,
Tapi yang bermasalah adalah yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka ini kufur kepada suami dan kebaikan apa? Suami. Bagaimana sih maksud kufurnya? Nabi jelaskan dalam hadisnya. Nabi mengatakan, "Idza ahsanta ila ihdahunna ad-dahr, thumma ra'at minka syai', qalat ma ra'aitu minka khairan qattu." Kalau engkau wahai para suami berbuat baik kepada istri kalian sepanjang tahun, sepanjang apa? Tahun. Ternyata istri melihat satu kesalahan engkau sepanjang tahun tadi 360 hari. Satu hari dia berbuat salah nih suami, dia mengatakan engkau nggak ada kebaikan sama sekali. Gitu nggak ibu-ibunya? Oh enggak, masya Allah sih, gitu, masya Allah. Faktanya banyak yang gitu. Jadi semua kebaikan suami itu dibuang sama dia. Dan inilah akhirnya nggak menjadi idaman. Bu, cerailah dengan suami sekarang saat ini. Cari suami mana aja, pasti ada kurangnya. Akhirnya cerai terus. Firak aja tiap hari. Kalau mau dia tiap hari nikah kayak itu, na'udzubillah. Terus saja bertengkar, na'udzubillah. Dia minta gugat cerai. Makanya Nabi tutup pintu itu. Nabi SAW sampai mengatakan, ayyu mamra'atin talabat min ba'diha talaqan min ghairi ma bihi ba'sun faharamun 'alaihal jannah. Wanita mana saja yang dia itu meminta pisah dari suaminya tanpa ada sebab yang syar'i. Tanpa ada sebab yang apa? Syar'i. Faharamun 'alaihal jannah, maka dia haram masuk apa? Surga. Suaminya. Wallahil adzim ya akhwat, ya ummahat, yang namanya kesalahan itu wajar. Nah, ini masalahnya kita. Kadang-kadang memori para wanita lebih kuat dibandingkan harddisk 5 terabyte. Harddisk 5 tera itu kan bisa full ya. Tapi wanita, masya Allah, pernikahan udah berlalu 20 tahun masih ingat kesalahan suami yang dulu dikerjakan. Bisa apa? Bisa ingat. Inilah akhirnya wanita-wanita banyak masuk ke dalam apa? Neraka. Ini bukan wanita idaman, Bu. Bukan wanita apa? Idaman. Wanita idaman yang gampang memaafkan, yang gampang itu melupakan kesalahan orang. Harus seperti itu kita. Dan kebalikannya, penduduk surga kebanyakannya laki-laki atau perempuan? Perempuan atau laki-laki? Bu, perempuan atau laki-laki? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tapi bidadari. Suami ibu punya 70 cemburu nggak? Oh enggak. Masya Allah, kalau nggak cemburu bisa poligami suami. Masya Allah. Tapi ala kullin, yang dimaksudkan oleh para ulama lebih banyak memang penduduk surga itu bukan laki-laki, tapi apa? Perempuan. Kenapa? Satu laki-laki istrinya bisa banyak. Dan inilah yang akhirnya kalau kita berbuat buruk kepada suami kita, yang marah siapa? Bidadari. Dan bidadari ini wanita idaman semua laki-laki. Ana bilang wanita idaman semua laki-laki adalah al-hurul ain, yang Allah ciptakan bidadari secantik itu, masya Allah. Kalau kita kalah dari bidadari dalam rupa, kita harus menang dalam akhlak. Harus menang dalam apa? Akhlak. Bidadari ini, masya Allah, bening putih. Tidak usah pakai skincare itu. Tidak usah pakai apa? Skincare itu udah memang putih, masya Allah. Bu, ada memang tipikal wanita-wanita yang memang putihnya, masya Allah. Kalau minum itu urat leher tuh nampak. Itu masya Allah cantik betul. Kita masya Allah udah pakai sunscreen pun kena matahari gosong. Udah pakai sunscreen pun kena matahari langsung apa? Gosong. Kalahkan mereka ini dengan akhlak kita. Dan akhirnya nanti wanita yang paling cantik di surga bukan bidadari, manusianya, kitanya. Dan itu bisa kita kalahkan mereka dengan akhlak-akhlak kita. Makanya fatwar bidzatid din, jadilah kita istri kita menjadi istri suami kita yang betul-betul zen gitu ya, di dunia maupun di mana? Di akhirat. Dan kalau kita mau berbuat baik dengan cara yang paling benar gitu ya untuk suami kita, maka puaskanlah suami dalam 3 hal. Pandangan matanya, puaskan pandangan matanya.
puaskan telinganya, dan puaskan kemaluannya. Afwan. 3 hal itu yang apa? Kita jaga. Dan suami nggak akan kemana-mana. 3 hal ini kalau kita jaga, kita puaskan ini suami itu akan merasa cukup. Dia akan kembali, dia akan pulang. Akhirnya muncul baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Sebagian tempat rumah tangga baiti nari, rumahku apa? Neraka bagiku, masya Allah. Karena dia suami-suami ini nggak merasa puas di situ. Pulang istri ngangkat suara, pulang istri berantakan, pulang dia nggak bisa mensalurkan syahwatnya. Akhirnya seakan-akan apa? Neraka. Tapi istri idaman dia bisa memuaskan 3 hal. Ana sampaikan tadi, pandangan matanya, pendengaran telinganya, dan kemaluannya. Tapi dengan cara apa kita puaskan pandangan mata dia? Hadis Nabi kita Muhammad sallam. Kriteria wanita terbaik kata Nabi kita Muhammad sallam, allati idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau engkau melihat istri engkau bahagia senyum. Bu, disinilah kita harus pinter berseni gitu. Pintar kita itu senyum. Bagaimana kita ngelola diri kita di hadapan suami? Sering nggak kita senyum? Alhamdulillah sering. Tapi banyak yang cemberut. Akhirnya mukanya itu boros. Cepat apa? Tua. Dan Bu, masya Allah ya. Sebenarnya bahagia itu bisa kita kelola. Kalau ibu-ibu belajar tentang masalah psikologi, kejiwaan manusia, itu bisa kita ngelola sendiri. Bagaimana kita bad mood akhirnya bisa menjadi bahagia, itu bisa. Dan ternyata Ana pernah membaca gitu ya, sebuah penelitian di sebuah universitas, ada pena itu dipakaikan di mulut. Ada pena, kalau orang-orang Arab tuh pakai siwak, letakkan di mulut, akhirnya mulutnya apa? Kebuka. Cuman kayak gitu, ternyata kejiwaan dia lebih bahagia dibandingkan orang-orang yang nggak terbuka mulutnya. Berarti kalau kita rajin senyum pun tanpa orang bahagia, kita pun sudah apa? Bahagia. Coba biasakan bentuk gestur mulut itu dirubah, Bu. Jangan sampai apa? Cemberut. Ayo, Bu. Yang diminta dari kita, yang mancung itu hidungnya, bukan mulutnya. Tapi apa? Hidungnya yang mancung. Jangan hidung kita kalah mancung dibandingkan apa? Mulut. Nggak indah Allah. Nggak indah. Yang indah itu ketika mulutnya pesek, hidungnya apa? Mancung. Dan ini hadis Nabi SAW syaratkan. Dan ini kalau kita praktekkan terus, itu dalam bentuk sedekah. Dalam bentuk apa? Sedekah. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, walau antalqa akhaka biwajihin talik. Engkau jumpa sama kawan dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang bahagia. Dan ini bisa loh kita pelajari. Bisa. Ana sering sampaikan, Ana punya ustadz, dia kenal nggak kenal, beliau kenal orang ini atau nggak kenal orang ini, beliau bisa seakan-akan kenal. Apalagi yang udah tidur 24 jam kan, yang satu ranjang, bisa senyum, bisa untuk kita kelola. Kita bisa untuk apa? Belajar senyum, itu bisa. Dan bahkan kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Dan hitungan itu langsung sedekah, ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ini nggak bisa sedekah dengan harta, sedekah dengan apa? Senyuman. Sekarang faktanya adalah cemberutan, satu ranjang pun masih beradu punggung. Masih beradu apa? Punggung. Ini wallah nggak nyaman ya ikhwah. Ya akhwat, ini nggak nyaman. Betul-betul apa? Nggak nyaman. Dan ini bukan wanita idaman. Tapi Ustaz, ana bertengkar dengan suami ana Ustaz. Terus gimana? Bukankah hadis Nabi kita SAW itu jelas? Nabi mengatakan, ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah. Maukah kalian aku kasih tahu tentang wanita penduduk surga? Istri-istri kalian yang menduduki surga itu siapa? Kata Nabi SAW, allati idza zalamat au dzulimat. Dia kalau menzalimin suaminya atau dizalimin oleh siapa? Suaminya. Dia mengatakan, wallahi aku nggak bisa tidur hatta taradha, sampai kau maafkan saya. Yang duluan minta maaf bukan laki-laki. Siapa? Sekarang faktanya istri. Ya Allah. Tapi yang jadi bahan lelucon konten yang ada, yang duluan minta maaf bukan perempuan, tapi apa? Laki-laki. Dan ini bukan idaman. Dan kita nih tolong coba turunkan ego. Turunkan apa?
ego. Kita senyumin aja sudah. Peluk suami, senyum di hadapan suami, "Bang, adik minta maaf sudah. Mas, adik minta maaf sudah." Tapi akhirnya kita bisa jelaskan kepada suami kita dengan kepala yang dingin gitu loh, yang tidak meledak-ledak, dan ini insya Allah akan gampang untuk diterima. Nasihat kita kepada suami, kalau kita minta maaf duluan, makanya kita sering kalau nasihatin orang, pertama kita ucapkan apa? Afwan, kan gitu kan? Maaf mbak, maaf bu, kan gitu. Tapi pertama mulai sampaikan kepada suami, "Maaf bang." Ucapkan itu pertama kali. Dan ini insya Allah lebih yang terbaik. Nah di sini kalau kita udah ridho duluan, kita gampang berhias diri di hadapan siapa? Suami. Akhirnya kita manjakan pandangan mata suami. Dan kalau orang seperti ini, wanita seperti ini, pasti suaminya senang memandang dia. Percayalah sama anda. Kalau suaminya safar, yang dia cari siapa? Istrinya, masya Allah. Anda punya kawan, masya Allah, safari dakwah, awalnya gabung bareng, hilang satu. Kenapa hilang satu? Kangen istri. Masya Allah, ada orang kayak gitu, pengen pulang jumpain siapa? Istri. Kita nih sekarang bukannya pengen jumpain istri, pengen ninggalin siapa? Istri. Mungkin bisa jadi seperti itu. Nah istri beliau mungkin servisnya bagus, pelayanan bagus, dan ini bagus ya ummahat dan ibu-ibu semua. Jadi harus bisa gampang senyum. Kemudian yang kedua, coba pakai pakaian yang mengundang syahwat suami. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Jangan suami pulang dari syughulnya, dari kerjaannya dia, ketika sampai rumah istrinya pakai daster, bolong pula. Udahlah pakai daster terus apa? Bolong. Ustaz, ini ventilasi. Apa? Ventilasi biar adem. Nggak bisa bu, nggak bisa. Suami itu dia akan memperhatikan dari hal-hal yang kecil, sensitif loh ya. 3 hal ini, pandangan mata, pendengaran telinga, dan juga kemaluan, ini sensitif bagi apa? Laki-laki. Kalau nggak dipuaskan, na'udzubillah, yang anak khawatirkan dia nyari yang lain. Ibu-ibu tahu hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, kalau kalian keluar rumah ternyata kalian melihat suatu hal yang membangkitkan syahwat kalian, apa kata Rasulullah? "Falyarji' ila ahli." Dia harus pulang ke istrinya sekarang. Kenapa? Fa innalaha malaha. Karena istrinya memiliki apa yang dimiliki oleh wanita di luar. Tapi wanita di luar cantik, nyampe rumah dasaran bolong. Ternyata istrinya nggak memiliki apa yang dimiliki oleh wanita yang di luar. Jangan kalahkan diri kita dengan wanita di luar. Wallahi lazim sahih. Dan ana dengar salah satu ceramah dari salah satu ustaz, beliau mengatakan sebagaimana pelacur afwan menggoda, seperti itu juga wanita jangan sampai kalah, istri-istri kita. Jangan sampai apa? Kalau sampaikan, ini bukan suatu hal yang tabu. Innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dari apa? Kebenaran. Dan ini wallahil adzim mafrud di hadaz zaman, di zaman ini itu dituntut ibu-ibu semua untuk menjadi apa? Menarik bagi apa? Bagi suaminya. Sekarang wanita-wanita jumlahnya jauh lebih banyak. Mereka di luar itu, masya Allah, wanita-wanita yang nggak bener seperti lalat sudah. Seperti apa? Lalat. Suami kita begitu indah seperti apa? Manis suami kita ini dihinggapi oleh apa? Lalat-lalat. Pinter-pinter kita untuk menjaga suami kita. Jangan sampai nanti lalat yang ngerubungi. Dan kita akhirnya cuman apa? Lebih baik mencegah dibandingkan apa? Mengobati. Makanya masya Allah tabarakar rahman, ana juga sama. Ana punya anak gitu. Kadang-kadang ya alhamdulillah pinternya istri kita juga ketika mau goda suaminya gitu, istri anak ngomong ke anaknya, ke anak-anak, "Nak, keluar sana sama abang-abang santri main sana." Dia bisa berpakaian sebagaimana yang anak inginkan seperti itu kan. Apalagi kalau udah safari dakwah keluar kan, mau nggak mau kan balik ke rumah siapa? Istrinya. Dia harus pintar seperti itu, dan wanita harus seperti itu. Kenapa? Dan ini terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu pergi jihad. Jihad itu bisa sampai 20 hari loh ya. Bisa sampai sebulan loh ya. Bisa sampai berbulan-bulan. Kalau kembali rambutnya acak-acakan, ini bahaya. Makanya ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, kalau idza atala ahadukumul ghaibah, kalau kalian itu panjang safarnya, jangan balik ke rumah istrinya di waktu malam. Gak boleh, kata Nabi SAW. Apa sebabnya? Nanti takutnya citra istri rusak di mata suami.
Apa hadis Nabi SAW berikutnya? Hatta tastahiddal mughibah. Yang kedua, wa tamtashitas sya'ithah. Yang pertama, sampai istri kalian bisa mencukur bulu apa? Kemaluan, afwan. Itu hadis Nabi SAW. Sekarang astagfirullahaladzim, jangankan bicara bulu kemaluan, bulu ketiak pun kayak hutan. Laki-laki yang di luar sana wallahi tidak layak. Ini laki-laki loh ya. Laki-laki itu tidak layak. Kan banyak laki-laki sekarang yang bulu ketiaknya kayak apa? Udah belantara sudah. Ini wallahi tidak layak. Apalagi bulu kemaluan yang banyak penyakitnya. Harus bersih. Laki-laki itu harus wangi. Apalagi perempuan. Apalagi apa? Perempuan. Hadis Nabi itu jelas. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa kami nggak boleh masuk malam? Kata Nabi, hatta tastahiddal mughibah. Sampai masalah bulu kemaluan pun harus dibersihkan dahulu oleh istri-istri kalian. Yang kedua, wa tamshati ta'asya'itha. Wanita kalian, istri kalian bisa apa? Nyisir. Kalau kita pulang ke rumah dari safar malam-malam, istrinya ngences. Istrinya apa? Ngences, bau iler dan sebagainya. Na'udzubillah. Dan ini akhirnya nggak menggoda. Inilah makanya para wanita penting untuk memanjakan suami dalam apa? Pandangan mata. Akhirnya di luar sana, dan masya Allah ternyata kalau ibu-ibu mendapati suami mau keluar, puaskan dahulu. Sudah, puaskan dahulu. Nanti di sana dia insya Allah aman. Apa? Aman. Pandangan mata senyumin dahulu, kita pisah peluk dengan apa? Dengan sayang dan sebagainya. Nanti di luar sana dia akan terjaga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pendengaran apa? Telinga. Kalau ibu-ibu mau jadi wanita yang soleh, idaman, tolong suara kita dijaga. Suami kita ingin dimanjakan pendengaran apa? Telinganya. Jangan sampai pendengaran telinganya sumpek dengan cerewetnya kita. Ada satu hadis. Ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha mengangkat suara di hadapan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar saking marahnya, ini Abu Bakar nih lembut loh ya. Abu Bakar tuh lembutnya masya Allah. Tapi ketika mendapati putrinya berbuat hal demikian, langsung marah Abu Bakar. Masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam mau nampar siapa? Aisyah. Akhirnya ditangkis oleh Nabi SAW, tidak layak untuk ditampar. Tidak boleh. Harus sayangin istri ini. Tapi ala kuliah ngangkat suara itu salah nggak? Salah, tidak boleh. Nggak boleh ngangkat suara. Nah kita berapa kali ngangkat suara di hadapan suami? Masya Allah ya. Kecantikan wanita akan rusak dengan cerewetnya dia. Anak ulangi, kecantikan wanita akan rusak dengan apa? Cerewetnya dia. Kenapa? Keledai kalau diam itu indah. Kalau ngeringki jeleknya masya Allah. Dan yang bicara ini bukan anak. Yang bicara ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ayatnya? Allah berfirman, wa inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk suara ringkikan keledai. Nggak butuh ngomong keledai, ngeringkik. Dan Allah benci itu. Nah kita bicara sesuai porsinya saja sudah. Idza takallamta faujiz. Kalau kau mau nyampaikan kata-kata kepada suami, singkat, padat sudah, nggak usah panjang banget sudah. Itu pun dengan apa? Suara yang tidak keras. Jangan tinggikan suara. Pernah kejadian masya Allah, Umar ibn Khattab marah betul sama ummahat. Marah sama siapa? Ummahat. Nabi lagi kajian, ummahatnya ngobrol sana sini. Biasanya gitu kan? Kalau ada kajian, ustadznya buat majelis, emak-emaknya juga buat apa? Majelis. Ini terjadi di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar ibn Khattab melewati rumah Nabi SAW bersama para ummahat lagi kajian, tiba-tiba suara ummahat lebih keras dibandingkan suara Nabi SAW. Umar langsung masuk ke rumah Nabi SAW minta izin. Ketika dibuka pintu oleh Umar bin Khattab, fabtadarnal hijab. Wanita yang awalnya di luar hijab langsung semuanya masuk hijab, berlindung dari siapa? Umar bin Khattab. Karena para wanita takut dari siapa? Umar. Akhirnya Umar nanya, mana para wanita yang angkat suara di hadapan engkau wahai Rasul? Mana mereka? Nabi SAW cuma ngasih isyarat. Di balik apa? Hijab. Awalnya nggak ada hijab. Mereka nggak di dalam hijab awalnya. Semua fabtadarnal hijab. Mereka langsung apa? Berlindung, berondok bahasa kami itu, sembunyi di balik apa? Hijab. Takut mereka. Akhirnya
Nabi SAW mengatakan mereka takut, mereka sembunyi di balik situ. Apa kata Umar Khattab? Ya Rasulullah, anta ahaq, engkau lebih berhak untuk ditakuti dan disegani. Kenapa mereka sekarang nggak ada angkat suara di hadapan saya dan di hadapan engkau mereka berani? Inilah mak-mak. Udahlah takut, masih ngomel. Apa kata mak-mak di belakang hijab? Iya, kenapa kami sembunyi? Li'annaka asyaddu wa aghlaz. Karena engkau lebih bengis dibandingkan Nabi. Masya Allah. Lagi kondisi takut, masih apa? Ngomel. Tapi nggak ketahuan siapa yang ngomong itu. Tapi ini suara di balik apa? Hijab. Ketika mendengar suara cerewetan emak-emak di belakang hijab, Nabi SAW cuma apa? Tertawa. Apa kata Nabi SAW? Wallahi ya Umar, ma salakta fajjan illa wa salaka syaitanu fajjan min ghairi fajjik. Gitulah engkau wahai Umar, engkau ditakuti oleh apa? Oleh semuanya, sampai syaitan pun takut dari engkau. Seandainya engkau berjalan di sebuah gang, sebuah jalan, syaitan akan mencari jalan selain jalan engkau wahai Umar. Wanita pun takut dari siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Faedah yang dapat kita ambil di sini, tidak pernah dikenal dari zaman ke zaman wanita ngangkat suara di hadapan siapa? Suami. Jadi tolong ibu-ibu, kalau mau terus nampak anggun gitu loh ya, nampak indah di hadapan suami, tolong rendahkan apa? Suara. Tolong rendahkan suara. Dan ana sering sampaikan kepada ikhwah-ikhwah juga, untuk kepada laki-laki, tolong sabar. Tolong sabar, ini namanya masa pendidikan. Masa apa? Pendidikan. Kadang-kadang wanita tuh tidak bisa kayak gitu. Dan kita selaku laki-laki memang harus sabar sudah. Kita tidak bisa ngelawan wanita. Memang ras terkuat di bumi kayaknya memang wanita. Ras terkuat di mana? Di bumi. Terus gimana? Sudah sabar, sampaikan kepada apa? Kepada istrinya hal-hal yang salah. Sebagai anak mana Nabi SAW mendidik Aisyah radhiyallahu anha. Nabi nggak angkat suara, anda. Nabi SAW. Nabi sebaik mungkin untuk apa? Bersabar. Jadi kalau seandainya suaminya bersabar dan istrinya tahu akhlak, ana yakin insya Allah sudah cukup semua. Sudah apa? Sudah cukup. Kemudian yang ketiga, dalam masalah syahwatnya, kemaluannya. Bu, masya Allah ya. Ulama mengatakan agar suami ini terjaga di luarnya itu, sebelum keluar rumah tolong syahwatnya salurkan sudah. Salurkan sudah. Dia butuh tidak butuh, salurkan sudah. Gimana pintar-pintar kita, sampaikan hadis Nabi kita Muhammad SAW ini di akhir zaman sudah. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, kalau seandainya wanita-wanita ini dipanggil untuk melayani suaminya dan dia nggak mau, la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Malaikat akan melaknat dia sampai kapan? Sampai subuh hari, sampai pagi hari. Dan ternyata Nabi SAW mengatakan, ini wanita seandainya dia di atas pelana onta. Zaman dahulu pelana onta itu digunakan untuk orang-orang mau lahiran. Maksudnya sampai wanita, kalau seandainya sudah di pelana onta, lam tamna'hu, suami yang minta dilayanin, dipuaskan syahwatnya harus dipenuhi. Bayangin, sekarang laki-laki mana yang mau tega ke istri kayak gitu? Nggak ada. Maksudnya ini kiasan saja. Kalaupun suami butuh di saat istri mau apa? Lahiran, jangan dicegat. Lam tamna'hu, sudah layanin siapa? Suaminya. Ini maksud hadis Nabi kita Muhammad SAW itu besar. Para ummahat, ibu-ibu semua, kita salurkan, kita puaskan suami di situ. Kenapa? Karena di luar sana tidak ada jaminan keimanan suami kita. Tidak ada jaminan keimanan apa? Suami kita. Imam Syafi'i saja tidak sengaja lihat betis lupa hafalan, makanya suami kita ngafal juz 30 hilang 30 juz. Yang dilihatnya bukan betis doang, paha nampak, rambut nampak, dada nampak, semua nampak sudah. Nasallallahu alaihi afiyah. Allahul musta'an wa alaihi tuqlan. Ini di akhir zaman. Makanya ana sering sampaikan kepada ikhwah-ikhwah semua, kenapa antum ya ikhwah sulit menghafal Quran dibandingkan para santri? Santri ini gampang menghafal Quran, menghafal hadis. Mereka ini memiliki otak yang encer, para santri itu biasanya. Kenapa? Mereka ini ke depan tembok, belakang tembok, kanan tembok, kiri tembok. Coba bapak-bapaknya, sekretarisnya harim, sekretarisnya siapa sebelah? Perempuan. Kawan kerjanya perempuan. Loh, kalau seandainya kita nggak puaskan sebelum dia bekerja, wallahu musta'an wa alaihi tuqlan, nggak ada yang aman sudah. Ana sudah beberapa kali mendapati mereka-mereka yang kerja di bank ribawi loh ya. Pintu perzinaan antara orang yang memiliki jabatan di atas
dengan karyawati yang di bawahnya itu sering terjadi, Ustaz. Sering apa? Terjadi perselingkuhan di instansi manapun. Kenapa? Kerjanya ikhtilat, campur baur antara laki-laki dengan apa? Perempuan. Kalau sekali oke lah, 2 kali oke lah. Loh, kalau tiap hari kerja, minjem pena dipinjemin, nulisnya sambil apa? Menaruh hati, nulisnya sampai pakai hati, Masya Allah, dikasih pena. Syahada. Apa kita ini semua dibawa dibawa perasaan, gampang apa? Baperan. Perempuan kan kayak gitu lah. Yang baru viral aja terakhir ini dikasih duit aja banyak yang tertipu kan. Yang baru-baru terakhir ini yang viral, ikhwan yang nipu berapa miliar itu, ummahat banyak ketipu, cuman dikasih giveaway gitu, cuman dikasih apa? Hadiah. Loh, ada suaminya masih milih orang yang ngasih duit yang cuman beberapa kali ini ngasih, dan tertipu ummahat. Allah nggak ada hikmahnya, nggak ada harga apa? Dirinya. Disinilah bahaya kita kalau nggak menyalurkan apa? Syahwatnya siapa? Suami. Maka dari itu para ummahat, para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita harus pintar-pintar menjaga 3 hal ini di hadapan siapa? Suami. Manjakan mereka. Wallah, manjakan mereka. Mereka akan apa? Selamat. Yang bicara ini anak laki-laki, dan anak merasakan itu. Kita akan merasa puas ketika 3 hal ini apa? Dimanjakan. Dan ini metodenya para sahabiat, para wanita salaf zaman dahulu, bagaimana mereka terjaga di luar sana. Karena safar itu panjang waktunya, dan safar mereka bukan cuma di Arab saja, enggak, di luar Arab yang mereka banyak terbuka. Loh, bukankah Andalus ditaklukkan? Andalus dahulu Spanyol, Hispania, yang mana penduduknya bukan orang-orang apa? Muslim. Terbuka juga, tapi mereka menjaga pandangan mata mereka. Kenapa? Di rumah mereka ada istri yang apa? Menjaga mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian, agar kita menjadi wanita idaman, tolong kita didik anak-anak kita. Suami nggak akan nyari yang lain kalau kita berhasil apa? Didik anak-anak kita. Dan orang-orang itu mungkin akan berpikir berulang kali untuk na'udzubillah selingkuh ketika istrinya sudah capek-capek didik anaknya. Dia akan sadar itu, laki-laki. Sekarang Masya Allah, jarang para ummahat yang didik anaknya sebaik mungkin. Anaknya rajin sholat, anaknya rajin baca. Didikan hasil dari emaknya itu jarang. Rata-rata kan udah dikatakan oleh para ulama, al-ummu madrasatul ula. Ibu ini sekolah yang apa? Pertama. Sekolah pertama anak-anak kita sekolah SD Ar-Royan. SD ada kan Ar-Royan sini? Iya, bukan sekolah apa? Emaknya. Lo akhirnya suami itu nggak sayang dengan istrinya karena nggak bisa didik siapa? Anak-anaknya. Suami akan betul-betul naruh perhatian besar ketika istri bisa mendidik. Makanya Masya Allah, Tabarakar Rahman, tumbuhkanlah kita qudwah hasanah. Seperti ini. Laki-laki, kata Nabi SAW, yang paling utama itu sholatnya bukan di masjid, di rumah. Kecuali sholat wajib. Sholat sunnah tuh banyak banget gitu. Kata Nabi SAW, afdalu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sholat yang paling utama untuk laki-laki bukan di masjid, kata Nabi, di rumah. Kecuali sholat apa? Wajib. Berarti sunnahnya semua di rumah. Kenapa? Untuk qudwah hasanah bagi siapa? Anak-anak kita dan istri-istrinya. Dan ternyata istri itu harusnya jadi qudwah untuk anak-anaknya. Nah, akhirnya istri itu ada yang namanya fase untuk haid. Ada masa-masa apa? Haid, halangan, akhirnya nggak bisa sholat. Itulah peran suami kembali ke rumah jadi qudwah. Wa illa aslinya istrilah yang jadi apa? Qudwah. Nabi SAW mengatakan al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Istri itu menjadi pimpinan ketika suami nggak ada di luar. Yang jadi wakilnya siapa? Istri. Jadi qudwah hasanah yang baik. Sekarang gimana anak-anak kita? Anak kita semua main game semua, megang HP semua, megang gadget semua. Kenapa sebabnya? Emaknya tiktokan. Hatta yang bercadar, na'udzubillah, itu sampai ikut joget apa? TikTok. Akhirnya kaidah TikTok ini udah mulai muncul dan kita namakan kaidah TikTokiyah. Apa kaidah apa? TikTok. Semua standar rumah tangga diambil dari TikTok.
nggak tahu siapa yang buat, siapa yang nulis, nggak pernah diverifikasi orang yang di balik layar akun tersebut, nggak pernah tahu. Diterima jadi bahan baku untuk apa? Rumah kita, dijadikan standar rumah tangga kita. Na'udzubillah. Dan ini wallahi rusak, ibu-ibu, rusak. Nah kita nih sekarang harusnya jauh dari itu semua. Tapi insyaallah ya, kemarin nih baru beberapa saat anak-anak laporan gitu, ngomong mi rekamin mi untuk Abi. Ini baru beberapa kemarin mi rekamin untuk Abi yang anak 3 tahun. Dia bilang, Bi alhamdulillah udah sholat tapi udah lepas sorban, dia bilang. Udah dia gitu aja laporan dia. Jadi ana alhamdulillah ana sering keluar gitu ya, tapi ana punya istri yang mengingatkan anak-anak untuk apa? Sholat. Sekarang masya Allah ya, anak-anak kalau main apa? Game, azan sudah dikumandangkan, coba ambil gamenya, ambil HP-nya, tantrum mereka. Apa? Tantrum. Kalau ulama zaman dahulu, ulama salaf kita zaman dahulu, ketinggalan sholat, apa? Anak mereka nangis, masbuk. Dan ini yang kita nggak tahu gimana caranya. Loh, gampang. Coba lihat bagaimana pendidikan ulama salaf kita zaman dahulu. Mereka nggak kenal dengan mulhiyat namanya. Mulhiyat ini hal-hal yang melalaikan. Lihat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. An-Nawawi rahimahullah diajak main oleh kawan-kawan sejawatnya, oleh teman-teman seumuran dia. Nangis Nawawi. Kenapa? Qudwah dia para masyayikh, ulama, guru-guru semua. Dan qudwah dia bukan orang-orang yang main layangan kah, main bola kan? Nah, mereka ada qudwah seperti itu. Nah kalau ternyata qudwah mereka itu ada abahnya, dia bangga dengan abahnya, dia bangga dengan umahnya, qudwah dia ada sosok. Makanya sekarang mulai muncul banyak kasus fatherless, kehilangan sosok siapa? Bapak. Dan bahkan bukan cuman kehilangan sosok ayah, kehilangan sosok bapak dan ibu. Wallah banyak sekali. Bu, mau tahu nggak gimana anak kita bisa bangga dengan kita? Lihat keseharian dia. Ini anak cerita sedikit. Ini santri kemarin beberapa waktu yang lalu ngomong sama anak, ketika ada anak-anak ditanya sama abang-abang santrinya, dia bilang, Khalid, sini. Khalid kalau besar mau jadi apa? Kata dia mau jadi Ustadz Al-Amiri katanya. Wallahil azim dia ngomong gitu. Anak di sini ada rasa masya Allah. Berarti dia diam-diam dia itu merasa bangga dengan abahnya gitu. Dan ini yang kita nggak punya. Kebanyakan kita itu nggak dekat dengan siapa? Anak. Anak tuh pernah sampai pindah kantor maktabah anak dulu di rumah. Anak karena nggak muat lagi rumah anak banyak buku, anak pindahkan ke kantor anak semua. Akhirnya anak sibuk di kantor sudah. Anak jarang ke rumah. Sejak itu anak-anak itu agak tertutup sama bapak-bapaknya. Anak bilang ini tidak bisa ini. Anak takut kehilangan sosok siapa? Abah. Akhirnya maktabah itu anak biarkan di situ, buku-bukunya anak ambil bawa ke rumah. Yang anak mau baca di saat itu anak bawa ke mana? Ke rumah. Akhirnya tumbuh lagi dia. Jadi sosok bapak ini, anak itu kan kadang-kadang tertutup ya, karena nggak ada sosoknya. Gak usah jauh-jauh gini, bapak-bapak, ibu-ibu. Pendidikan yang paling penting, coba buat anak kita bisa berbaur. Anak sering sampaikan tentang masalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita biar bisa menjadi pimpinan nanti di masa depan. Jadikan ini berbaur dengan yang lain. Bu, pernah nggak ibu-ibu kedatangan tamu? Yang mana tamu ini anggaplah kawan-kawan kita. Kita bilang, nak keluar nak. Umi ini punya kawan nih, salim gitu. Banyak yang malu nggak? Banyak nggak mau keluar tadi apa? Kamarnya, bawaannya main HP di kamar gitu. Tapi masya Allah, pendidikan yang kita dapat zaman dahulu, abah kita punya kawan, kita keluar nemen abah kita sampai selesai majelisnya. Padahal cuman canda, cuman apa, kecuali privasi kerjaan lo ya, kita akan apa pergi. Tapi kalau cuman canda, cuman kangen dan sebagainya, kita akan temenin abah kita sampai aman selesai. Sampai abah kita, teman abah kita pulang, kita nemenin sampai pintu apa? Pagar. Dan ternyata itu faedah besar. Jadi coba ibu-ibu sampaikan kepada suami-suami. Kita ngomong kepada suami, Mas, Bang, bawa ini anak kita, bawa ke masjid. Dan anak sampai detik ini, anak selalu bawa anak-anak untuk kajian. Kalau anak ada, dan anak kajian, anak-anak bawa ke masjid. Dan bahkan dia duduk di samping anak di mimbar. Dan kalau dia udah berani duduk di samping mimbar, suatu saat duduk di mimbar nggak lagi asing bagi dia. Jam terbang, ada apa?
Jam terbang. Ada orang duduk di mimbar aja udah takut. Cuma duduk di mana? Di mimbar udah takut. Tapi kalau udah kebiasaan itu terjadi, insya Allah aman. Makanya Masya Allah ada ucapan Umar ibn Khattab, bagaimana bagusnya pendidikan Abbas untuk Ibn Abbas. Ibn Abbas ini masih muda, raganya masih anak-anak gitu. Karena masih anak-anak. Ibu-ibu tahu kasus Umar ibn Khattab memanggil Masyaikh Badr, sepuh-sepuh yang ada yang pernah ikut perang apa? Badr. Ini tidak sembarang. Masyaikh Badr itu kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Kalian silahkan kerjakan apa yang kalian mau. Maksiat terserah kata Allah Azza wa Jalla. Aku ampunkan dosa kalian selaku apa? Ikut perang Badr. Ternyata ketika Umar bin Khattab membuat sebuah rapat besar karena ada kepentingan besar, semua Masyaikh Badr diundang. Gampang itu, senior-senior, kibar, sahabat. Sahabat-sahabat yang kibar dikumpulkan. Masuk situ anak kecil. Siapa? Abdullah bin Abbas. Akhirnya Masyaikh Badr ini cemburu. Kenapa Ibn Abbas dimasukkan? Apa kata Masyaikh Badr? Ya Amirul Mukminin, inna lana abna amsaluhu. Kami punya anak-anak yang seumur dengan Ibn Abbas. Kenapa ya anak-anak yang diundang itu tidak ada kecuali Ibn Abbas? Umurnya sama. Undang juga anak kami. Kenapa juga Ibn Abbas? Apa kata Umar? Zaka fatal kuhul. Ini orang fata. Dia raganya masih muda, masih anak-anak. Kuhul, akalnya akal dewasa. Akalnya akal apa? Dewasa. Ditanya tafsir tentang idza jaa nasrullahi wal fath. Jawaban tafsirnya itu terlalu gampang, terlalu mudah. Apa maksud ayatnya? Kita harus beristighfar, harus memuji Allah kalau sudah terjadi penaklukan kota apa? Mekah. Ini mah tafsirnya tafsir adi gitu, tafsir biasa aja gitu. Ketika Ibn Abbas ditanya paling terakhir, apa pendapat engkau wahai Ibn Abbas tentang ayat ini, tentang surat ini? Kata Ibn Abbas, qurbu ajali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun tanda isyarat bahwasanya Nabi mau meninggal. Apa kata? Semua kaget dengan jawaban Ibn Abbas. Akhirnya apa kata Umar? Dzaka fatul kuhul. Itu yang gua katakan, tafsir kalian biasa, ini tafsir istimewa. Raganya masih anak-anak, tapi akalnya akal apa? Dewasa. Kita sekarang kebalik, raganya raga udah tua, akalnya anak-anak. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi gitu. Kalau makin jadi yang baik oke lah, makin jadi yang apa? Buruk. Inilah sekarang setelah lihat mahasiswa-mahasiswinya nongkrong, ngapain mereka? Gahwa. Nggak ada yang dibicarakan la dunia walau akhirah. Nggak perkara dunia, nggak perkara apa? Akhirat. Yang cuman ngobrol, bahkan main game sampai subuh, sampai pagi. Banyak nggak? Banyak. Uang jajan masih minta dari emaknya. Ibn Abbas enggak. Dia sudah balik, bebas, nggak lagi dinafkahin, sudah. Uang sendiri. Anak yatim boleh kita kelola hartanya. Sampai kapan? Fa in anastum minhum rusda fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau sudah balik, jangan kasih lagi uang jajan, sudah. Kita punya anak, makanya anak sampaikan kepada ibu-ibu, coba didik anak kita. Jadi nanti kalau sudah besar, tahan duit, jangan kasih untuk mereka uang jajan. Kasih modal. Kasih apa? Modal. Nanti mereka akan dewasa. Kasih modal. Jadi didik. Suami kita akan senang kalau emaknya bisa didik kayak gitu. Dan ana Masya Allah ya, ana dapat cerita salah satu ustaz ana sebut Ustaz Maududi Abdullah hafizahullah. Istri beliau tuh punya usaha airtos, skincare sama usaha travel. Ada salah satu anaknya masih SD, namanya ada sebut perempuan. Ternyata dia sudah berbisnis sejak kecil. Modalnya dikasih emaknya, dia yang apa kelola sendiri. Dan ini bagus ibu-ibu. Ibu-ibu kasih modal, bapaknya kasih modal, anaknya gerak sendiri. Nggak, kapan dikasih modal lagi? Kalau gagal, nggak apa-apa gagal, kasih modal lagi. Tapi uang jajan per bulan jangan, sudah lepas saja sudah. Dia mau kuliah, mau dia apa, jualan sendiri. Sekarang banyak nggak orang malu untuk dagangkan jualan dia? Banyak nggak? Banyak, nawarkan dagangannya aja malu, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa? Ngomong. Tapi kalau
anak kita bisa sampai seperti itu karena belajar dari emaknya, belajar dari abahnya, anak yakin insya Allah suami kita akan cinta sama kita. Berarti berhasil pendidikannya. Berhasil apa? Pendidikannya. Makanya di sini anak mau sampaikan, coba nanti anak kita, ibu-ibu kajian nih, bawa anak-anaknya. Bawa anak-anaknya. Kenapa? Karena anak-anak kalau dibawa nanti akan saling disalamin lah minimal. Disalamin, kemudian ya saling ngobrol dengan yang sudah tua. Akhirnya terbiasa. Jadi tidak ada namanya tertutup. Bawa ke masjid. Sholat bawa berjamaah. Ustaz, anak-anak kalau seandainya dibawa kajian kemana-mana, lari sana lari sini, oh bisa caranya. Ana bilang beli di toko hijau atau toko oranye itu yang namanya yang pengikat atau itu yang untuk umrah tuh biasanya. Beli itu bu, beli itu. Kalau anak kita perempuan agak sedikit lincah gitu loh ya, beli ikat sudah, kasih boneka di situ, nggak ada masalah. Kasih mainan bunga di situ, nggak ada masalah. Kasih apapun di situ, pena, kertas, terserah dia main apapun. Tapi kalau dia sudah terbiasa kita bawa sama orang-orang tua, dia sudah terbiasa, besarnya pendidikan itu betul-betul apa? Dapat. Sekarang anak-anak kita kenapa agak lambat dewasanya? Kawannya sampai dia balik semua seumuran. Cuman kawan sekolah, itu pun kawan satu kelas. Akhirnya lambat dewasa. Ibn Abbas enggak, kawannya siapa? Kawannya Nabi SAW, kawannya Abu Bakar, kawannya siapa? Umar. Ibu-ibu juga nanti bawa anaknya ke masjid, jumpa sama ibu ini, ibu itu, ibu ini, ibu itu, semua dia bisa berbaur. Jadi bisa apa? Bisa ngomong. Nah kalau kita berhasil didik anak-anak kita, insya Allah zen. Jadi dia butuh qudwah hasanah. Ibu-ibu harus menjadi contoh yang baik untuk siapa? Anak-anaknya. Ini enggak, sekarang ibu-ibu semua nonton TV. Nonton apa? Dulu ada Tersanjung. Berapa season itu Tersanjung? Hah? Ana sampai kaget loh bu. Ana masuk pondok, pas pulang liburan Ramadan atau liburan semester, pas balik loh masih ada Tersanjung. Masuk lagi pondok, pas pulang loh masih ada lagi gitu loh. Sampai akhirnya terbenamlah Tersanjung habis. Terbenam Tersanjung, terbitlah Cinta Fitri. Muncul lagi yang apa? Yang baru, dan amma-amma semua nonton. Loh, gimana mau berkembang anak-anaknya? Makanya anak sering sampaikan, amma-amma yang nonton TV, bapaknya mancing, anaknya mau jadi apa? Kalau mau jadi ulama, ibunya pegang buku, bapaknya pegang apa? Buku. Harus sepakat itu suami istri, ketika sebelum nikah harus sepakat sudah. Pulang nanti bu, sampaikan kesepakatan dengan suami, depan anak, kamu tidak boleh pegang HP, saya nggak boleh pegang HP, sembunyikan HP sudah. Demi kebaikan siapa? Anak. Bisa nggak kira-kira? Oh harus bisa lah sudah. Letakkan saya sudah HP sudah. Letakkan HP, aktifkan jangan ganggu sudah. Notifikasi nggak akan kita buka. Harus sepakat lo ya. Harus apa? Sepakat. Dan anak sepakatin itu dengan istri anak juga. Jadi akhirnya anak kita tuh bisa berkembang otaknya. Dan ternyata gadget inilah yang tadi Subhana bahas, ini yang bisa menipiskan otak anak-anak kita. Akhirnya lambat, susah ngafal, susah baca. Dan terbukti semakin nurun kualitas anak-anak bangsa Indonesia, dan mereka nggak bisa calistung. Baca, menulis apa? Berhitung. Nggak bisa. Kelas 5 SD nggak bisa. Sebabnya ini di HP. Semakin nipis ini otaknya, bagian salah satu otak itu ini semakin apa? Nipis. Dan akhirnya muncul brain rot, Anda juga udah bahas, pembusukan otak. Dan salahnya lagi umat itu ngasih tontonan untuk anak-anaknya kartun, semisal Cocomelon. Cocomelon nih kartun, ini setiap scene-nya tuh di bawah 3 detik. Di bawah apa? 3 detik. Akhirnya setiap 3 detik ganti, 3 detik ganti, 3 detik ganti. Itulah yang membuat anak-anak tuh gampang bosan dan pengen yang hal yang baru. Akhirnya tantrum, emosional nggak bisa dijaga. Dan ini semua penelitian membuktikan itu 100%. Akhirnya anak nggak bisa sabaran. Kalau nggak dikasih HP, dan bahkan anak tadi dengar dari salah satu ami itu, Masya Allah, beliau mengatakan ada yang bosan dengan apa? Nggak dikasih HP sampai HP digigit sama dia, saking marahnya, tantrumnya. Itu sebenarnya yang salah, bukan anaknya. Anak itu lurus lu ya, fitrahnya apa? Lurus. Siapa yang rusak? Bapak dan emaknya. Ini akhirnya suami nggak sayang dengan kita. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam hadis-hadis yang sahih,
Tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah wanita al-walud, yang subur. Al-wadud, penyayang. Penyayang kepada suami, penyayang kepada siapa? Anak. Kalau istri atau kita selaku ibu-ibu itu sayang dengan anak, pasti banyak ngobrol dengan siapa? Anak. Ketika anak main HP, emaknya main HP, itu berarti tidak ada namanya tawadud di antara mereka berdua. Ibu nggak sayang anak, anak nggak sayang siapa? Ibu. Pasti itu sudah. Pasti. Akhirnya anak tuh lambat, anak tuh lelet dan sebagainya. Ngomong pun susah. Ada namanya itu iya kan, iya. Dia tuh ada delaynya ngomong itu. Nggak, semua bisa cepat gitu. Dan sekarang banyak loh anak-anak sekarang yang ngomong itu lambat. Sebabnya karena sudah HP sudah. Instagram dibuat reels yang cuma 1 menit 30 detik. YouTube ada short yang cuma 1 menit. TikToknya juga ada. Ya sudah habis anak kita sudah. Habis. Gampang semua scroll dan sebagainya. Nah ini akhirnya ya para ummahat coba diperhatikan, kita kalau mau dicintai oleh suami, istri idaman atau ibu idaman gitu ya. Jadi al-wadud, penyayang. Al-walud ini subur. Kalau subur ini ya bukan kita nggak susah lah ya kalau subur ini, karena ini biasanya dari bawaan lahir. Subur ini maksudnya punya banyak anak. Keturunan ini istilahnya tidak mandul. Wallah alam, mana tidak tahu. Para ulama mengatakan gimana kita bisa mengetahui ini wanita subur atau nggak subur. Wallah alam, mana tidak pernah, anda tidak tahu secara spesifik gitu. Tapi sebagian ulama menjelaskan bahwa saya lihat dari keturunan dia. Lihat dia berapa bersaudara. Kalau dia 10 bersaudara, insya Allah dia juga subur. Biasanya gitu. Atau dilihat dari fisiknya. Fisiknya apa itu? Pinggulnya itu besar. Kalau wanita pinggulnya besar itu berarti subur. Nah, tapi kan nggak mungkin kita kalau mau khidbah nazar coba tengok pinggulnya, kan nggak mungkin. Lewat mana? Lewat akhwat yang lain. Dari mana? Dari keluarganya lah. Tanya kan dari keluarganya. Apakah dia kira-kira subur? Nah, usai. Dia pinggulnya agak besar sudah. Oke, udah dapat informasi. Nggak mungkin kita lihat dari pinggulnya. Dan ini ala kulli hal yang perlu kita ketahui, al-wadud. Ini jadi idaman suami. Makanya kalau kita mau suami kita nggak poligami, banyakin anaknya. Ana punya salah satu Ustadz Ana ini itu anaknya sekarang 15. Dulu 11 ke-11an. Dari satu istri loh ya, dari satu istri. Tiba-tiba nambah lagi selusin. Abang beliau ini kameramenan 15 anaknya. Habis itu nambah lagi jadi 12 selusin. Nambah lagi 13, nambah lagi 14. Sekarang 15. Anak nanya, Ustaz, antum pengen poligami dah? Enggak. Ana sudah merasa cukup banget dengan satu istri. Makanya al-walud kalau mau jadi idaman, tolong banyak anak. Kita berapa anaknya? Cuman 2. Boleh KB boleh, tapi keluarga besar, bukan keluarga berencana. Keluarga besarkan. Kalau bisa nih pulang, tapi kalau jemaah insya Allah banyak anaknya kan. Jemaah insya Allah gitu biasanya. Biasanya banyak banyak keturunan dan mereka nggak membatasin biasanya. Biasanya gitu, anda nggak tahu kalau di sini ya. Tapi ala kullin, setiap orang itu kalau mau menjadi idaman suaminya, tolong banyakin anaknya. Dia nggak akan nyari wanita yang lain. Kenapa? Karena sudah cukup kebahagiaan dia dicukupin dari munculnya anak-anak dia seperti itu. Nah, karena gini ya ikhwah, umat semua, kadang-kadang suami itu lebih cinta kepada anak dibandingkan istri. Kalau banyak anaknya, otomatis dia akan senang dengan istrinya. Kenapa? Karena gini, orang itu nggak cuman cinta sama produknya, tapi pabriknya juga. Paham? Kalau produknya bagus, berarti pabriknya juga bagus, dan ini otomatis konsekuensi sudah muktadanya seperti itu. Nah, kalau kita bangga dengan anak kita karena pabriknya bagus, kualitasnya bagus, istri juga otomatis akan dicintai. Jadi Allah kuliah di sini, ini waktu kita sudah terakhir, tolong menjadi istri atau ibu yang bisa mendidik siapa? Anak-anak kita. Insya Allah kita menjadi idaman suami kita dimanapun kita berada. Ya sama, antum ibu-ibu coba antum tanya kepada ustadz-ustadz kibar yang sering safar. Ana yakin mereka itu bangga dengan istri-istri mereka karena anak-anaknya bisa terdidik dengan baik ketika mereka sedang
safar. Ada wanita, ada istri yang seperti itu. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi ala kulli hal, dua aspek ini tentang kesalehan wanita dan kesalehan wanita ini dengan cara memuaskan pandangan suami, pendengaran suami, dan kemaluan suami, dan kemudian yang kedua bisa mendidik anak. Insya Allah kita menjadi wanita idaman atau istri idaman. Nah, wallahu a'lam bishawab. Waktu kita udah 11:30. Kalau ada tanya jawab silahkan. Ada nggak Bu? Kalau nggak ada kita tutupin. Oh, masih nulis ya? Baik, fadhil. Ya. Bismillah. Ustaz, Anda mau nanya bagaimana sikap kita sebagai istri kalau suami kita masih belum dapat hidayah, masih melakukan maksiat seperti masih merokok, masih melihat YouTube yang melihat aurat-aurat wanita, dan masih sering ada kebohongan. Tapi kalau depan kita dia masih melakukan sholat, puasa, lihat dan dengar kajian-kajian. Terkadang anak ingat pesan-pesan kajian kalau kita harus tetap berbuat baik, melayani dengan baik dan terus mendoakan suami. Tapi terkadang juga kita sebel, kesal dengan sikapnya. Jadi gimana Ustaz sebaiknya? Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Insyaallah ya. Ana mau sampaikan ketika suami itu masih menjalankan sebagaimana dia selaku laki-laki yang muslim, ana sarankan untuk sabar gitu. Terus gimana kalau seandainya dia melihat hal-hal yang Allah haramkan, aurat-aurat wanita di YouTube dan sebagainya? Coba nasihatin dengan 4 mata. Anda tidak pernah tahu, kita nggak bisa membenarkan maksiat dengan segala cara, ya nggak bisa. Cuman coba mungkin kita muhasabah diri. Ini sikap suami tidak benar gitu. Tapi kita coba muhasabah. Mungkin kita yang kurang melayani suami. Ini yang anak katakan tadi. Kalau kita salurkan syahwatnya suami, anak dia nggak akan butuh itu. Karena gini, suami kapan dia sudah mengeluarkan syahwatnya, dia akan letih. Dia akan apa? Letih. Dan ini udah takdir Allah Azza wa Jalla, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita selalu mengatakan, coba pulang ke rumah istrinya, fa innalaha ma laha, karena istrinya memiliki apa yang dimiliki oleh apa? Istri atau di luar. Maksudnya apa yang dia lihat dari YouTube-nya, istrinya punya gitu loh. Maka kata Rasulullah itu dia harus keluarkan syahwatnya. Nah, ketika suami mungkin dulu pernah tersakitin, mungkin ketika dia minta diladenin, istri apa? Nggak mau, nggak katanya. Akhirnya inilah dia mencari jalur yang lain yang Allah harapkan. Ana ulangin, ini tidak membenarkan sikap siapa? Suami. Tapi ini coba kita muhasabah diri kita. Makanya Ana sampaikan, udah tiap hari saja sudah.
Udah tiap hari saja sudah keluarkan apa? Syahwatnya, salurkan syahwatnya suami. Ustaz, tiap hari capek lah, kan ada masa haidnya juga. Masa haid ini, afwan, yang tanggal merah itu cuman bagian tertentu saja. Yang lain tuh masih apa? Halal. Yang tanggal merah itu cuman bagian kemaluan saja, afwan. Hadisnya Aisyah itu jelas. Aisyah radhiyallahu taala anha itu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyurutkan syahwatnya ketika Aisyah sedang apa? Haid. Dan ditutupi dengan izar. Ditutupi dengan apa? Sarungnya. Ada alasnya seperti itu. Jadi saya menunjukkan kepada umat semua, tolonglah kalau kita memiliki suami, salurkan syahwatnya. Dan suami itu ada batas capeknya gitu loh. Udah salurkan aja sudah, tidak ada masalah. Tiap hari anak bilang tiap hari. Dan ternyata membuktikan kesehatan, ilmu medis mengatakan kalau seandainya laki-laki itu selalu menyukai syahwatnya, itu lebih bisa untuk menurunkan potensi dia kena penyakit apa? Prostat. Tiap hari lu ya, anak ulangi apa? Tiap hari. Apalagi sehari 2 kali, asli, tidak kemana-mana dia. Kalau sehari apa? 2 kali. Dan itu ngurangin penyakit potensi untuk kena apa? Prostat. Tiap hari, anak ulangi tiap apa? Hari. Tapi tidak bisa dengan A, dengan B, nggak bisa dengan B, dengan C. Insya Allah SWT Allah jadikan kita ini lapang. Bisa semua insya Allah SWT. Dan ibu-ibu kondisi seperti itu harus ridho. Capek Ustaz Taib. Lebih capek untuk kita layanin suami atau lebih capek mendapati suami mengerjakan yang haram? Lebih capek mana? Yang awal atau yang akhir? Yang akhir. Kita ini capek ketika mendapati suami mengerjakan yang haram. Wallah sakit hati dia. Tapi kenapa nggak dari awal? Nggak apa-apa, capek sebentar. Tapi ternyata Masya Allah dampaknya luas banget. Kita pengennya gampang. Kalau kita pengen gampang sudah di surga sudah. Tapi kalau kita masih hidup di dunia, kita memiliki konsekuensi dalam hidup, ada hak dan kewajiban. Jadi saran anak ini ibu-ibu, kalau suami masih seperti ini, anak sarankan tiap hari salurkan syahwat suami. Insya Allah enggak. Terus gimana Ustaz kalau ngerokok Ustaz? Ada salah satu wanita minta fatwa dari Syekh Muhammad Shalal Munajjid. Kata beliau kalau wanita bisa bersabar itu jauh lebih baik. Tapi kalau ternyata khawatir anaknya kena penyakit kanker atau dia sendiri takut kena penyakit paru-paru, karena namanya perokok pasif lebih berbahaya dibanding perokok apa? Aktif. Kalau dia takut, silakan khulu', gugat cerai, dan itu halal. Gugat cerai. Dan ini fatwanya Syekh Muhammad Shalal Munajjid. Dan ini sebab syar'i yang dibolehkan dalam agama. Dan Nabi kita SAW mengatakan ayyuma imra'atin talabat min ba'liha talaqan min ghairi ma bihi ba'sun fa haramun 'alaiha jannah. Wanita yang diharapkan masuk surga adalah wanita yang minta pisah tanpa ada sebab. Kalau ini sebab syar'i, apalagi paru-paru kita, jantung kita bisa rusak sebabnya kita menjadi perokok pasif. Kalau seperti ini boleh nggak minta gugat cerai? Boleh. Tapi kalau kita mau bersabar, alhamdulillah belum kena. Tapi kan lebih baik pencegahan kan? Tapi kalau kita bisa jaga dengan pakai masker dan sebagainya, sabar. Tapi harus disampaikan suami kepada cara yang lebih baik. Allah alam, Masya Allah ya. Anda tidak tahu cara yang terbaik gimana. Tapi Anda punya kawan di Palembang sana. Dia mengatakan, Ustaz, Anda dulu perokok aktif. Tapi Anda dikasih buah delima merah yang di Taif itu. Tahu kan buah delima merah itu anak dikasih hadiah. Akhirnya dibilang coba makan ini, karena udah banyak yang makan, katanya udah benci rokok habis itu. Akhirnya anak makan kata dia. Dan terbukti sejak saat itu sampai sekarang anak rutin tuh makan delima itu. Anak ndak suka rokok dan bahkan anak benci kalau ada orang rokok samping anak. Anak ndak tahu ini terbukti atau enggak. Tapi coba kalau ada yang umroh, delima merah banyak di sini ya. Banyak, coba aja. Ini kawan anak yang bercerita, anak nggak tahu lu ya. Coba nanti dipraktekkan. Coba kalau seandainya suami ibu-ibu ada yang seperti itu, kita yang bantu, Bu, tolong ya. Gini, suami salah, coba pertama itu jangan menjudge. Suami salah pertama kan yang kita cari solusi. Anak ulangi, orang kapan sudah dijudge, dihakimin, sulit untuk berubah. Ada sebuah buku Atomic Habits yang Anda baca.
Buku itu mengatakan kalau kita mau menjadi yang lebih baik, tanamkan diri kita sebagai statusnya apa. Contoh, kita mau rajin olahraga, tanamkan dalam benak kita ini atletik, atau kita ini orangnya tubuhnya atletis dan sebagai kita jadi atlet. Kalau kita mau rajin baca, jadikan kita diri ini sebagai pembaca. Kalau kita ini mau rajin nulis, jadikan diri kita sebagai penulis. Itu yang disebutkan dalam kitab Atomic Habit gitu. Baik, orang kenapa susah berubah? Karena sudah dihakimin pemaksiat. Orang dihakimi pezina susah berubah. Karena dihakimin dia, akhirnya tertanam dalam benak dia buruk, gak pernah berubah. Ketika kita katakan suami saya perokok gitu loh ya, sudah tertanam dia, tertanam. Akhirnya, dan ini yang diakui oleh orang kafir, dan ternyata konsep ini dalam Islam ada. Kita nggak boleh menghakimin gitu. Kalau ada yang salah jangan dihakimin, tapi cari solusinya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ada salah seorang bernama Abdullah. Waqad luqiba himara. Ternyata dia dilakapin, dikasih julukan sebagai himar. Himar ini keledai, bebal. Keledai. Namanya bagus, Abdullah. Tapi lakapnya apa? Himar, keledai. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Dia minum khamr. Dicambuk oleh Nabi. Minum khamr lagi, cambuk oleh Nabi lagi. Minum khamr, cambuk oleh Nabi SAW. Dan setiap dicambuk dia nangis. Sahabat yang menengok itu kasus Nabi mencambuk itu, kasihan sama Nabi. Capek Nabi mencambuknya, bukan kasihan sama sahabat yang dicambuk gitu loh. Kasihan sama siapa? Nabi. Akhirnya sahabat-sahabat yang lain mengatakan Allahumma la'anhu ma'akthar ma yu'tabihi. Ya Allah, laknatlah si fulan, betapa sering dia ini dicambuk karena dia ini pemabuk. Nabi dengar itu, langsung terhenti tangan Nabi SAW untuk mencambuk di sahabat. Nabi langsung nengok orang yang ngomong. Apa kata Nabi SAW? Wallahi la tal'anu, demi Allah jangan sekali-kali kalian laknat dia. Kenapa? Fa inni ma 'alimtu illa annahu yuhibbullah wa rasulah. Yang aku ketahui dia ini cinta Allah dan Rasulnya. Dia pecinta Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu membangun apa? Harapan besar, dia ini cinta Allah dan apa? Rasul. Sahabat yang lain dia ini peminum apa? Khamar. Terus gimana caranya kita tanamkan kepada suami kita? Bang, Masya Allah ya, abang ini Masya Allah cinta banget sama Allah, cinta banget sama Rasul. Tidak ada masalah, makan ini buah. Saya bismillah, adik bantu insya Allah. Bisa. Jadi cara mendidik itu ketika kita mendapati anak kita, suami kita berbuat salah, tolong jangan dijudge gitu. Jangan apa? Dihakimin. Tapi kita tuh bangun, bisa dia tuh berubah. Ini namanya tuh membangun psikis kejiwaan. Itu bisa. Ibu tahu kasus Ghamidia? Ghamidia zina sampai hamil. Nabi nggak mau melaknat. Nabi SAW hatta sudah meninggal nggak mau dilaknat, nggak mau dijudge dengan yang buruk. Nabi tabu bagi lisan Nabi SAW untuk apa mencela. Akhirnya terjadi, Masya Allah, ini Ghamidia zina itu lebih besar dibandingkan rokok kan? Iyalah, ini sampai ke batas zina loh ya. Ghamidiyah itu ketika berzina hamil di luar nikah, Ghamidiyah itu sedih banget. Gimana caranya? Sholat jumpa dengan Allah, dia tahu dia udah berbuat zina. Gimana nih cara ngapusnya? Akhirnya nggak tahan lagi Ghamidiyah dengan berkecamuk dosa tadi. Ingat dosa itu, Masya Allah ya, betul hadis Nabi SAW. Mahaka fi sadrik. Dosa itu yang bisa membuat dada engkau tuh sesak, engkau tuh khawatir terus. Termasuk zina. Orang sekali berzina dia akan takut terus kayak gitu. Orang pencuri akan terus takut terus seperti itu. Dan ini terjadi sama siapa? Ghamidiyah. Akhirnya dia ngaku kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina fatahhirni. Aku ini hamil. Sebabnya apa? Zina. Sucikan saya. Nabi enggak ditolak oleh Nabi SAW. Nabi enggak semangat banget. Oh yuk buat apa? Buat parit kita rajam enggak. Engkau enggak berzina. Balik. Akhirnya balik ini Ghamidiyah, kemudian datang lagi berkali-kali minta kepada Nabi SAW untuk disucikan karena udah nggak nyaman hidupnya gitu. Ketika belum ditegakkan apa? Rajam. Apa yang terjadi? Sampai terakhir apa kata Ghamidiyah? Ya Rasulullah, la'allaka tarudduni kama radatta Ma'iza. Engkau ini mau nolak saya sebagaimana dulunya engkau nolak Ma'iz juga. Enggak. Tegakkan apa? Had untuk saya. Hakim aliyah haddallah. Tegakkan untuk saya hukuman Allah Azza wa Jalla. Rajam saya. Akhirnya kata Nabi SAW, hatta talidi. Enggak. Itu ada anak engkau, pulang engkau.
itu ada engkau, uruslah. Sampai lahiran, Masya Allah, dikira Nabi udah lupa ini. Ternyata Masya Allah, awal baru lahiran, ana ndak pernah tahu wanita hamil habis lahiran langsung tegak kecuali Ghamidiyah. Ana ndak pernah tahu wanita awal lahiran yang langsung tegak berjalan kecuali siapa? Ghamidiyah. Masya Allah, waktunya habis. Tapi terakhir ana sampaikan, kecuali siapa? Ghamidiyah. Akhirnya apa terjadi ibu-ibu semua? Lanjut sedikit ya, sampai sedikit aja sampai jam 11 insyaallah. 11 ya. Boleh enggak sampai jam 11, Bang? 11 kita berangkat ya, Taib. Jam 11 sana tutup insyaallah kita. Ana soalnya ke bandaran lagi nih habis ini insyaallah. Taib sampai jam 11 kita tutup insyaallah. Taib akhirnya Ghamidiyah ini posisinya dia sampai tegak. Akhirnya kata Nabi sallallahu, ini digendong loh sampai bawa sarung ke Nabi sallallahu hari pertama lahiran, bayangin. Sampai ke depan Nabi sallallahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Kenapa datang lagi gitu loh? Nabi enggak menjudge, Nabi SAW katakan, pulang engkau karena anak engkau apa butuh disusuin. Pulang, ada tafsimi, susuin itu anak. Sampai 2 tahun, Masya Allah, 2 tahun. Kalau masa hamil berapa bulan? 9 bulan. Nabi berharap 2 tahun ini udah lupa dia karena waktunya lebih lama jaraknya. Ketika sudah haulaini kamilain, udah 2 tahun utuh, ternyata balik lagi Ghamidiyah. Yang lebih ajaibnya, Masya Allah, Ghamidiyah nangis meletakkan kisratu khubz. Dia ambil roti biskuit itu, dia patahkan, dia masukkan ke dalam apa? Tangan bayinya, balitanya. Dan perhatikan ibu-ibu, kita sayang sama anak yang paling sayang itu umur 2 tahun. Lagi lucu-lucunya gitu, lagi bahagia-bahagia kita sama anak kita. Berapa tahun? 2 tahun. Ghamidiyah nangis, letakkan kisratu khubz, dipatahkan biskuit itu, roti itu diletakkan dia apa? Tangan anaknya sebagai bukti Rasul nggak boleh lagi nolak. Akhirnya datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, hadhihi kisratu khubzin fi yadihi fatahhirni ya Rasulullah. Ini udah aku letakkan lo ya, dia udah makan nih. Tegakkan untuk saya had Allah Azza wa Jal. Tegakkan untuk saya rajam ya Rasulullah SAW. Ghamidiyah ngasih anaknya untuk Rasulullah SAW. Rasul bingung gimana lagi sudah. Akhirnya dibuatkan apa? Lubang parit, diletakkan situ. Ghamidiyah dirajam oleh para sahabat Nabi SAW. Sampai terakhir Khalid bin Walid itu sampai apa? Mencampakkan batu ke tubuhnya Ghamidiyah, darah itu muncrat ke bajunya Khalid bin Walid. Marah Khalid bin Walid karena menganggap ini wanita kotor karena sudah apa? Berzina. Apa kata dia? Tabban laki ya Ghamidiyah, celaka kau wahai Ghamidiyah. Darah itu nyentuh siapa? Khalid bin Walid. Nabi langsung nangis. Apa kata Nabi SAW? Mahlan ya Khalid, laqad tahabat taubah law qusimat baina sab'ina min ahli Madinati lawasi'atuhum. Tunggu dulu ya Khalid, dia ini udah bertaubat. Kalau dibagikan taubat dia untuk 70 penduduk Madinah yang pendosa, ana bilang pendosa di Surabaya tidak sama dengan pendosa orang di Mekah dan Madinah. Karena pendosa di sana itu pendosa di tanah apa? Suci, tanah haram, yang dosanya jauh berkali-kali lipat. Nabi SAW sampai sedih mendengar ucapan Khalid, mahlan ya Khalid, laqad tamat taubah, dia udah bertaubat. Kalau dibagikan untuk 70 penduduk Madinah yang pendosa, cukup untuk mereka semua. Masya Allah. Nabi nggak pernah menjudge yang buruk untuk siapa? Ghamidiyah. Coba biasakan seperti itu. Suami merokok, coba biasakan, jangan menjudge gitu. Pendidikan kita seperti itu. Akhirnya ketika mau disolatin, itu kan oleh Khalid ya. Ghamidiyah udah dibersihkan oleh Nabi SAW sama para sahabat ketika itu, mau disolatkan. Ketika Nabi SAW mau jadi imam ketika itu, Masya Allah, mau masalkan Ghamidiyah, tiba-tiba Umar ngomong, atusalli alaiha wa qad zanat? Ya Rasulullah, engkau mau sholatin nih orang, dia udah zina nih, kotor nih orang. Nabi langsung mengatakan, mahlan ya Umar, tunggu dulu hai Umar, laqad tabat taubah law qusimat baina sab'ina min ahli Madinati lawasi'atuhum. Ini orang udah taubat, kalau 70 pendosa dibagikan taubatnya satu persatu untuk dari taubatnya Ghamidiyah, cukup untuk mereka semua, mereka pasti masuk surga dan tidak diadab neraka. Berarti apa? Harusnya kita membangun pendidikan kepada suami dan juga istri lah. Anggap misal kita ajarkan mereka dengan cara tidak menjudge.
anak itu akan hilang jati dirinya ketika dihakimin seperti itu. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, Allah alam bisawab, itu yang dapat Anda sampaikan. Ini kemudian ini sampai jam 11 kita. Salam Ustaz, apakah boleh berniat poligami tapi diawali dengan berkirim pesan? Nah, dan telepon-teleponan dan juga bertemu berduaan. Namun bilang ke istri bahwa poligami itu ibadah. Tapi kepada istri suka berbicara kasar. Ini poligamia iblis. Poligami Nabi kita Muhammad tidak dimulai dari itu. Makanya anak sampai detik ini istri anak itu megang Instagram anak, megang Facebook anak, sosial media anak dipegang oleh istri anak. Jadi ada beberapa yang mau, anggaplah mau curhat di DM Instagram, tiba-tiba ngilang, berarti dihapus sama istri anak ada tuh. Karena lihat itu ada beberapa Instagram yang nyerempet gitu dari awal tuh udah memperkenalkan diri bahwa dia ini janda gitu. Ada anak pengajar kada masuk ke anak, tunggu aja, insya Allah hilang itu DM-nya. Karena dihapus oleh siapa? Istri. Jadi bisa kita untuk menjaga ketakwaan diri kita kasih beban istri untuk menjaga. Kita bisa. Itu kalaupun mau poligami, sampaikan aja kepada istri. Karena banyak istri-istri yang ternyata mau mendapatkan ibadah pahala di situ. Siapa tahu istri kita mau? Kenapa dimulai dari maksiat? Kalau nggak mau ya sudah, doa lagi kepada Allah, mudah-mudahan hati istri apa? Dilapangkan kan gitu. Oh enggak, saat makin sempit, nggak apa-apa, doa lagi. Nggak apa-apa, doa lagi. Nah, Allah alam misal. Tapi kalau dimulai dengan maksiat nggak bisa. Kenapa? Berarti dia mengharapkan sesuatu belum pada waktunya. Nabi para ulama mengatakan man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Orang yang minta atau buru-buru mendapatkan suatu hal sebelum waktunya, Allah akan cegat untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi poligami nggak sehat. Poligami apa tidak sehat. Allah akan cegat keberkahan tersebut. Jadi gimana ya sudah, sampaikan kepada istri. Nggak tahu tiba-tiba istri ngomong, iya. Jadi ada ikhwan nih, dulu kameramen anak sering ikut sama anak. Tiba-tiba WhatsApp, Ustaz, tolong Ustaz carikan akhwat untuk suami anak. Kaget anak. Akhirnya anak panggil nih, wah, kameramen anak ikut kemana-mana. Akhir, ini istri antum ngomongin nih. Antum siap? Aduh Ustaz, kok anak tambah takut ya. Dulu sebelum dapat itu, pengen gebu-gebu, pengen apa? Poligami. Tapi ketika istri ngomong minta dicarikan, langsung ciut. Yang awalnya singa jadi kucing. Dulunya ngaung dulu. Pas anak tawarkan dia gitu, anak bilang, antum kok sekarang meong? Dulu kok Masya Allah gitu kan. Akhirnya tunggu sana kok anak jadi gini ya, kok anak jadi ciut ya kata dia. Anak bilang, lu ente gimana? Anak bilang, kalau sudah udah bismillah. Akhirnya pas ketika suaminya itu pengen poligami lagi, nggak boleh. Sudah berubah apa? Pikiran. Harusnya gaskan aja sudah. Harusnya apa? Gaskan di hari itu. Karena perempuan ini cepat berubah apa? Pikiran. Makanya kalau suami belum dapat izin, doa dulu. Siapa tahu tiba-tiba ngomong bang nikah lagi. Udah cepet cari akhwatnya. Di hari itu udah akad nikah, walimah nanti sudah. Yang penting halal dulu, baru setelahnya langsung apa? Walimah. Kalau enggak, tunggu sebulan 2 bulan berubah pikiran. Ibu-ibu tahu berubah pikirannya Sarah? Loh, Ibrahim bisa poligami, siapa yang nyuruh? Sarah. Hajar itu budaknya Sarah. Nabi Ibrahim nggak punya anak lama. Ibrahim tuh pengen punya anak, Rabbi habli minas shalihin. Minta anak yang apa? Soleh. Nggak mandul. Sarah ini mandul, ajuzun akim kata dia. Aku ini udah tua. Yang kedua akim divonis mandul oleh dokter. Akhirnya Sarah punya budak namanya Hajar. Yang nyuruh nikah dengan Hajar, Ibrahim nikah sama Hajar siapa? Sarah. Tengkar Hajar sama Sarah. Makanya Allah perintahkan agar Hajar diletakkan, dipindahkan dari Isya menuju apa? Mekah. Itu sejarah awalnya. Bisa nggak berubah perempuan? Bisa. Makanya jangan kelamaan. Kalau udah dapat izin, gas sudah. Jangan apa tunda-tunda lagi. Nah akhirnya diletakkan di Mekah. Dan Masya Allah itulah terjadi yang hikmah penyembelihan apa? Ismail. Ternyata Allah ganti Ismail itu dengan dzibhin azim, dengan domba yang besar. Nggak cukup sampai situ loh ya. Sebenarnya yang lebih ajib bukan di situ. Yang lebih ajib apa kata Allah Azza wa Jalla?
wa wahabna lahu Ishaq. Kami kasih yang kedua yang lebih besar siapa? Ishaq. Bukan dari jalur Hajar lo ya. Jalur siapa? Sarah. Kalau dari Hajar oke lah ya, enggak. Makanya ketika malaikat datang kepada Sarah bertamu ke rumahnya Ibrahim, kan malaikat disuguhkan makanan kan? Sekalian apa dikabarkan bahwa dia akan punya anak. Kaget dia, fasakat wajah, ditampar-tampar wajahnya. Sekarang kan ini mimpi atau bukan? Waqalat ini ajuzun akim, aku ini udahlah tua, mandul juga, gimana punya anak? Ternyata bisa punya anak sebabnya tadi ngasih izin untuk siapa? Ibrahim suami. Dan ternyata ketika dia bersabar dan Ismail, jadi Ismail sabar, Ibrahim sabar, Hajar juga sabar, Sarah juga apa? Sabar. Dan ternyata bukan cuma anak soleh yang dikasih oleh Allah, udahlah soleh, Rasul pula. Ismail Rasul, Ishak juga Rasul. Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub punya anak namanya Yusuf. Apa kata Nabi SAW? Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf orang mulia, anak orang mulia. Siapa? Yakub, anak orang mulia. Ishak, anak orang mulia. Ibrahim. Dan bahkan gelarnya Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi kalau kita mau seperti itu, belajar dari Nabi Ibrahim mulai dari hal yang halal. Gak pernah Ibrahim menggoda siapa? Hajar alaihissalam. Namun Allah Nabi SAW. Oh, masih ada 5 menit, sedikit lagi. Bagaimana apabila kita kesal sama suami atau marah lalu kita menggerutu sendiri? Apakah kita berdosa? Berdosa. Nggak boleh menggerutu, sudah jangan menggerutu. Kenapa? Hatta gerutu sendiri, suami kadang-kadang dengar nggak? Enggak, denger lah. Kita gerutu, kadang-kadang suami dengar. Terus gimana sudah? Coba jadi orang. Ana sering sampaikan, coba laki-laki perempuan ya, dia harus belajar. Nama itu fanut taghaful, fanut tajahul, seni untuk cuek dengan kesalahan orang. Ada orang berbuat salah sama kita coba jangan bawa perasaan baper gitu. Dan ini yang paling selamat. Coba perhatikan, ada gelar julukan dari Nabi untuk Ali bin Abi Thalib. Apa julukannya? Abu Turab. Bapaknya apa? Debu. Kenapa? Karena ketika tengkar dengan Fatimah radhiyallahu taala anha, Ali langsung keluar, sudah taghaful, sudah pura-pura enggak tahu. Larinya kemana? Masjid, tidur di masjid dan nggak pernah ingat kesalahannya Fatimah. Nabi nyari, mana nih Ali? Ke rumahnya Fatimah. Apa kata Fatimah? Inna baini wa bainahu syai'an. Ada masalah tadi sedikit antara saya dengan Ali. Coba cari di luar di mana. Akhirnya dicari, tidur di masjid. Masya Allah. Ini fanut taghaful dari Ali bin Abi Thalib, tidak meluapkan kekesalan dia di hadapan siapa? Suami. Dan Fatimah juga sama. Nah, laki-laki dan perempuan tolong ada fanut taghaful, jangan terlalu dibawa perasaan. Makanya sebenarnya masjid ini kalau bisa buka 24 jam. Kapan tengkar malam hari, tidurlah di masjid. Tidur di mana? Tidur di masjid. Itu insya Allah nggak akan keluar kata-kata cerai, kata-kata talak. Nggak akan keluar. Anda punya sahib, Masya Allah, asal tidak di kantor. Anda masuk kantor nih, Masya Allah, malam. Loh, antum di sini Ustaz? Iya, Anda udah senyum aja nih. Anda tahu pasti ada apa? Masalah. Antum bawa bantal. Iya, sahib. Anda pura-pura tidak tahu aja. Anda tahu lagi ada apa? Masalah. Alhamdulillah kantor kami buka 24 jam karena semua ustadz megang apa? Kunci. Dan Ana sediakan di kantor tuh kasur untuk tidur. Ana sediain. Ana nggak mau terucap ucapan talak. Sudah masuk ke kantor sudah aman. Nggak usah dibahas. Besok pagi pulang ke istrinya sudah tenang insya Allah. Dan ini yang bisa kita kerjakan untuk apa? Fanut taghaful. Coba jangan bawa perasaan. Gerutu kayak gitu dosa nggak? Pernah kejadian Umar ibn Khattab yata'awwah min ra'sihi. Pernah sakit kepalanya Umar ibn Khattab. Imam Ahmad juga sama. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah juga sama. Yata'awwah, ngomong sakit seperti itu. Imam Ahmad lagi sakit, Masya Allah. Umar juga sama. Nih cerita Imam Ahmad dikunjungi oleh apa murid-muridnya. Yata'awwah, tapi gerutu aduh gitu. Akhirnya apa kata murid-muridnya? Wahai Imam, bukankah setiap ucapan akan dicatat oleh para malaikat? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bukankah ucapan dicatat oleh para malaikat? Fastaghfar Imam Ahmad. Langsung Imam Ahmad istighfar. Berarti ucapan gerutu itu dicatat nggak oleh malaikat? Dicatat. Dan kita akan kaget, kenapa kok gerutunya dicatat? Loh, kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Al-Karim, Allah berfirman, "Ma li hadzal kitab la yughadir saghirah wa la kabira illa ahsaha." Kenapa ya Allah semua dosa yang kecil yang bahkan
gerutu itu tadi, kenapa kok dicatat di sini? Yang dosa besarnya tercatat, dosa kecil juga apa? Tercatat. Itulah catatan amal kita. Semua gerutuan dicatat. Loh, diamnya kita dicatat kok. Cuman cemberut doang dicatat nggak? Dicatat. Apalagi gerutu. Makanya kalau suami ngeselin, oh ya sudah, nggak usah, senyumin saja sudah. Senyumin itu insya Allah apa lebih baik. Ini kita sudah jam 11. Ana mohon maaf sudah memanjangkan waktu ibu-ibu semua. Ya mudah-mudahan kita bisa kembali berkumpul di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datang yang mutlak dari Allah azza wajalla, dan yang salah datang dari anak pribadi syaitan. Dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.